Ulang ya, saya record. Oke, baik teman-teman, ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk meng-on-kan videonya masing-masing. Ya, di-on-kan dulu untuk menghormati yang lainnya. Mohon maaf untuk kamera laptop saya terus, Kak. Jadi Oke, nggak apa-apa. Kalau Sela nanti kan presentasi yang lainnya. Ada di sini Halisa, Mega Resida, Hana, Alfi, Arin, Farida, Virgin, Anissa Baroro, Mega Yulia, Zulfa Nur, ya dinyalakan videonya untuk menghormati teman yang lagi presentasi. Nuri, oke. Kita tunggu, kok nggak adil. Oke, kalau sudah silakan kelompok berapa? Kelompok 5 ya, kelompok 5 apa 6 untuk mempresentasikan tentang karakteristik dari benda-benda langit. Oke, silakan. baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai karakteristik benda-benda langit yang beranggotakan saya sendiri, Sailatul Maulia, kemudian Mega Yuliana, selanjutnya Nur Farida Rohmah. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu karakteristik dari benda-benda langit. Contohnya planet, asteroid, meteor, dan komet. Kemudian yang kedua tentang perbedaan benda-benda langit, planet, asteroid, meteor, komet. Apa itu benda langit? Benda langit atau yang dikenal dengan sebutan objek astronomi merupakan objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta. Benda-benda langit ini merupakan sebutan bagi semua benda yang berlaku di langit atau luar angkasa. Contoh dari benda langit itu sebenarnya banyak sekali, namun di sini saya akan bahas tentang 5 poin di sini. Yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga meteor, yang keempat komet, dan yang terakhir asteroid. Sebelum membahas tentang planet, saya akan bahas tentang tata surya. Tata surya merupakan sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan sumber cahaya, yang dikelilingi oleh planet-planet serta satelit-satelitnya, asteroid, planetoid, komet, dan meteor. Selanjutnya tentang teori pembentukan tata surya. Yang pertama, teori kondensasi atau hipotesis kabut yang dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Immanuel Kant pada tahun 1755 dan dikembangkan oleh Pierre de Laplace tahun 1796 yang menjelaskan bahwa matahari dan planet-planetnya berasal dari kabut pijar yang berpilin di jagat raya.
Nah, karena putarannya itu, sebagian dari massa kabut lepas membentuk gelang-gelang sekeliling bagian utama gumpalan kabut tersebut. Nah, gelang itu membentuk gumpalan dan akhirnya membeku menjadi planet-planet. Yang kedua, teori planetesimal yang dikemukakan oleh dua orang dari Amerika, yaitu Chamberlin dan Moulton. Pada sekitar awal abad 20, teori ini hampir sama dengan teori kabut, hanya saja di dalam kabut terdapat material padat yang berhamburan yang disebut dengan planetesimal. Masing-masing benda padat mempunyai daya tarik sehingga benda-benda saling tarik-menarik dan lambat laun terbentuk gumpalan besar yang disebut dengan planet. Selanjutnya tentang teori pasang surut bintang yang dikemukakan oleh dua orang ilmuwan Inggris yang bernama James Jean dan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Pada teori ini menjelaskan bahwa pada permukaan matahari terjadi pasang surut akibat daya tarik bintang besar yang melintas sehingga membentuk tonjolan seperti cerutu. Nah, cerutu ini kemudian terputus membentuk tetesan massa gas raksasa dan membeku menjadi planet. Dan matahari memiliki gaya tarik juga terhadap tetesan massa gas sehingga berubah menjadi tata surya. Selanjutnya yaitu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang tidak berbeda dengan bintang lain sewaktu malam hari. Matahari juga termasuk sebagai pusat dan sumber cahaya yang dikelilingi oleh planet beserta satelitnya. Ciri-ciri statistik fisik matahari yang pertama yaitu mempunyai massa 1,99 kali 1030 kg. Yang kedua, jari-jarinya sekitar 695.000 km atau 108,97 jari bumi. Yang ketiga, mempunyai temperatur permukaan 60.000 Celcius. Dan yang terakhir, rotasi bagian ekuatornya 27 hari bumi, sedangkan bagian kutub periode rotasi 30 hari. Ayat-ayat yang mendasari karakteristik benda-benda langit terdapat di Quran Surat Al-Waqiah ayat 75-76. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Yang artinya maka aku bersumpah dengan turunnya bagian-bagian dari Al-Qur'an, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Yang kedua terdapat di Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dan dia telah menunjukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya di Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Selanjutnya yaitu planet. Planet merupakan suatu benda di luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari, memiliki massa dan gravitasi sehingga membentuk struktur yang bulat. Planet dikelompokkan berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid dan berdasarkan material penyusunnya. Macam planet yang ada di tata surya ada 8 macam, yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, planet terbagi menjadi 2 macam berdasarkan bumi dilihat dari
pembatas planet. Yang pertama planet inferior, kemudian planet superior. Planet inferior ini merupakan planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Contoh dari planet inferior ini yaitu Merkurius dan Venus. Yang kedua, planet superior. Planet superior ini merupakan planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Contoh dari planet superior ini meliputi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya yaitu planet dikelompokkan menjadi dua macam juga, dilihat dari asteroid sebagai pembatas planet. Yang pertama planet dalam dan yang kedua planet luar. Planet dalam ini merupakan planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Contoh dari planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kalau planet luar merupakan planet yang orbitnya berada di luar peredaran asteroid. Contohnya planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, planet dikelompokkan menjadi dua macam juga berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Yang pertama, planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu merupakan planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang sama seperti Bumi. Contohnya planet terestrial ini yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Contoh dari planet Jovian ini yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Nah, planet Merkurius juga planet yang dapat langsung terlihat dari bumi dan cenderung seperti bintang yang berwarna abu-abu. Jarak antara planet Merkurius ke matahari antara 57,9 juta kilometer dan berdiameter 4.870 kilometer atau setara dengan sepertiga diameter bumi. Mempunyai waktu revolusi 88 hari, sedangkan waktu rotasinya 59 hari. Mempunyai suhu pada siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tapi di malam hari mencapai negatif 170 derajat Celcius. Selanjutnya mempunyai gravitasi yang sangat lemah. Karena titik Merkurius itu planetnya berada di samping atau berdekatan dengan matahari. Selanjutnya yaitu permukaan planet berlubang-lubang. Dikarenakan dari tumbukan batu-batu angkasa atau meteor yang jatuh tanpa penghalang lapisan atmosfer yang memadai. Selanjutnya yaitu planet Venus. Planet Venus ini merupakan planet yang secara fisik paling mirip dengan Bumi. Karena ukuran dimensinya hampir sama, termasuk juga kepadatan udara pada lapisan atmosfernya. Venus ini terdiri juga dari 97% karbon dioksida dan 3% nitrogen. Punya diameter 12.104 km dengan jarak rata-rata Venus ke matahari sekitar 108,9 juta kilometer dengan waktu revolusi 225 hari dan periode rotasinya 243 hari. Permukaan dari planet ini terdiri dari awan gas yang sangat panas dengan suhu sekitar 462 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari sistem tata surya yang satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia. Bumi mempunyai jarak rata-rata ke matahari sekitar 149,7 juta kilometer dengan diameter sekitar 12.756 kilometer. Dengan periode revolusinya sekitar 365/4 hari serta rotasinya membutuhkan waktu 24 jam. Dan punya suhu permukaan planet negatif 224 derajat Celcius sehingga Bumi ini sering disebut dengan planet terdingin dalam sistem tata surya.
permukaan bumi juga terdapat banyak es, sehingga planet ini sering juga disebut dengan raksasa es. Selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars ini terjadi pergantian musim seperti halnya pada di bumi. Pada bagian kutub tertutup es, dan atmosfer Mars ini sangat tipis. Mars juga tampak seperti bintang berwarna merah, atau dikenal dengan sebutan planet merah, dan memiliki satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Jarak rata-rata Mars ke matahari antara 228 juta kilometer dan punya diameter sekitar 6.794 kilometer, dengan membutuhkan waktu revolusi sekitar 1,9 tahun dan periode rotasinya 24,6 jam. Selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Di permukaan planet ini terdapat bintik merah raksasa. Atmosfer Jupiter juga mengandung hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet Jupiter ini tersusun atas unsur besi dan unsur berat lainnya. Planet Jupiter juga memiliki 63 satelit, diantaranya yaitu Europa, Ganymede, dan Callisto. Mempunyai diameter sekitar 14.294 km dengan jarak rata-rata ke matahari sekitar 778,2 juta kilometer. Dengan waktu revolusinya sekitar 12 tahun dan periode rotasinya 9,8 jam. Planet Jupiter juga salah satu planet yang memiliki cincin pada garis ekuatornya. Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini memiliki percepatan yang rendah karena sebagian besar zat penyusunnya berupa gas dan cairan. Inti dari Saturnus ini terdiri dari batuan padat dan atmosfer dari Saturnus ini terdiri dari gas amoniak dan metana. Saturnus juga memiliki 18 buah satelit. Yang terbesar bernama Titan. Jarak antara Saturnus ke matahari sekitar 1.430 juta kilometer dengan waktu revolusinya sekitar 29,5 tahun dan punya diameter sekitar 12.535 kilometer dan periode rotasinya sekitar 10,7 jam. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini planet yang bentuknya mirip dengan bulan dengan permukaan berwarna hijau dan biru. Uranus juga memiliki 18 buah satelit alami, di antaranya Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 2.817 juta kilometer dengan waktu revolusinya 84 tahun. Mempunyai diameter sekitar 51.180 km dengan periode rotasi 17,3 jam. Selanjutnya yaitu Neptunus. Neptunus bentuknya mirip dengan bulan, yang permukaannya terdapat lapisan tipis bersilikat. Komposisi dari planet Neptunus ini yaitu besi dan bentuk berat lainnya. Planet Neptunus juga mempunyai 8 buah satelit, di antaranya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 4.497 juta kilometer dengan waktu revolusi sekitar 165 tahun. Mempunyai diameter 50.138 km dengan periode rotasi 16 jam. Selanjutnya, menjelaskan mengenai hukum Kepler. Jadi, ilmuwan Johannes Kepler ini melakukan penelitiannya, hasil perhitungannya dalam hukum Kepler tentang gerak planet. Jadi orbit dari bumi itu melintasi matahari berbentuk elips atau lonjong. Hukum Kepler ini ada 3 macam. Yang pertama hukum Kepler 1 yang berbunyi orbit planet membentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Kemudian hukum Kepler kedua yang berbunyi garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama dan menempuh lintasan yang sama.
Dan hukum Kepler ketiga menjelaskan tentang kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Selanjutnya akan dijelaskan atau dibacakan oleh rekan saya Mega Yuliana. Ya, terima kasih. Saya akan asteroid adalah benda baru yang berputar menjadi matahari atau bisa disebut juga planet yang memiliki ciri dari dari planet dan orbit Jupiter dan jadi dari singkat Mars Jupiter memiliki beberapa jenis. Yang pertama Ceres yang mempunyai diameter 910, Pallas yang berdiameter 532 adalah yang diameter 510, dan Gaia yang berdiameter 8. Ada Davida yang berdiameter 326, ada Intermnia yang berdiameter 3. Next. Cek ya, maaf tadi gangguannya di luar. Saya lanjut ya. Selanjutnya, Thea merupakan batuan yang di luar bumi dengan baik. Suaranya nggak ada Mbak Mega. Iya, Mbak Mega Yulia. Suaranya tuh nggak ada, hilang. Saya akan menjelaskan untuk selanjutnya. Yang kedua yaitu asteroid. Asteroid ini merupakan planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Contoh dari nama-nama asteroid bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu meteor. Meteor merupakan batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Gambar meteor bisa dilihat pada tampilan PPT tersebut. Nah, meteor juga dinamakan sebagai bintang beralih. Selanjutnya yaitu komet. Komet merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong.
komet atau yang disebut atau dikenal dengan sebutan bintang ekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nur Farida Rohmah. Halo, ini bukan Bu Noli kan ya yang mati kan ya? Nur Farida, apakah join, Bu? Siapa? Vega. Farida join. Farida join, ada tadi Farida, cuma nggak bersuara. Farida, silakan untuk membaca slide selanjutnya. Farida. Kita tunggu ya 1 menit. Farida, halo. Atau bisa ditelepon? Kalau enggak ya sudah ditinggal aja. Oh ya sudah, Bu. Saya lanjutkan aja. Ya, dilanjutkan aja Sela, biarkan. Berarti nanti ada penilaian terhadap Farida. Apakah Farida ikut membuat PPT ini, Sela? Enggak. Oke. Selanjutnya yaitu perbedaan antara planet, meteor, asteroid, meteor, dan komet. Yang pertama, menurut orbitnya, orbit melintas mengelilingi matahari. Satelit ini mengelilingi planet. Kalau planet ini melintas mengelilingi matahari, kalau satelit mengelilingi planet. Asteroid dan komet itu mengelilingi matahari, sedangkan meteor merupakan benda yang jatuh ke atmosfer bumi. Untuk menurut penyusunnya tersusun, kalau planet tersusun dari batuan atau dari gas hidrogen dan helium, kalau satelit tersusun dari batuan dan es, kalau komet umumnya tersusun dari batuan dan gas beku, sedangkan kalau meteor tersusun dari logam seperti nikel dan besi. Sedangkan kalau asteroid tersusun atas karbon dan batuan silikat dari berbagai mineral yang berbeda. Selanjutnya, menurut ukuran dan bentuknya, planet dan asteroid hampir sama, berukuran besar dan berbentuk bulat. Komet, meteor, dan asteroid berukuran kecil dan bentuknya tidak teratur. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan video tentang karakteristik planet, asteroid, meteor, dan komet, serta perbedaannya. Nggak ada gambarnya, Mbak. Sebentar, Bu.
Apakah sudah, Bu? Sudah, Sel. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Manusia telah melihat langit sejak ribuan tahun yang lalu. Pengamatan awal mencatat terkait perubahan posisi dari planet-planet dan pengembangan ide-ide terkait tata surya yang didasarkan pada pengamatan dan kepercayaan. Saat ini, manusia juga mengetahui objek di dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Selamat datang di channel Guru IPA dari Jerman mulai mempelajari kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar. Manusia telah melihat langit atau sejak ribuan tahun yang lalu. Perhitungan lebih lanjut pengamatan awal mencatat terkait perubahan posisi dari planet-planet ada bebatuan angkasa pengembangan ide tata surya yang sehingga ada yang digunakan asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Saat ini, manusia juga mengetahui objek di dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Lalu apa bedanya asteroid, meteorit, dan komet? Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda. Yang lain ada yang nyala, makanya ada dua suara. Enggak itu, ya. Saya tadi tiba-tiba ngetengah kok YouTube-nya nyala dua. Satu aja, yang satunya dimatikan, yang mana yang diputar, yang dinyalakan ya, yang lainnya jangan. Silakan Sel, di-share lagi Sel. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Manusia telah melihat langit sejak ribuan tahun yang lalu. Pengamatan awal mencatat terkait perubahan posisi dari planet-planet dan pengembangan ide-ide terkait tata surya yang didasarkan pada pengamatan dan kepercayaan. Saat ini, manusia juga
mengetahui objek di dalam manusia mengorbit. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. The pandemic reminded us of how important diet is to health. That's why the Ajinomoto Group is committed to. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offset. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah inti matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10⁻⁷ derajat Celcius, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua ada fotosfer, memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Yang ketiga ada kromosfer, memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat ada korona, merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil,
memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial. Sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu yang pertama, inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Dan yang ketiga ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut meteorit. Asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 5. Tapi sebelum ada yang tanya, tadi sepertinya ada yang kurang ya, yang belum disampaikan oleh kelompok 5. Apa kira-kira teman-teman? Atau mungkin Bu Noli yang kelewat tadi. Sepertinya kok ada yang belum disampaikan, yang sudah kita sepakati di awal. Apa kira-kira tadi? Silakan dinyalakan lagi. Atau PowerPoint-nya di-share lagi, Sela? Boleh, Sela. Di skip-skip kita aja di review.
Mega. Mega Resida, Hana, Eka, Arin, Virgin, Baroro. Saya minta tolong di-share lagi, Sir. Oke, baik. Nah, terus ke bawah, karena saya dari tadi belum di skip aja langsung. Nggak usah di slide. Langsung ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, oke. Nah, berarti ada ayatnya ya, tapi masih satu ya tadi. Saya tadi coba diulang ayatnya. Oke. Oke, maka ke bawah yang satu ini ada 3 ayat ya. Sudah selesai belum coba? Oke. Yang ayat nomor 10 sebelumnya ini, sebelumnya salah. Itu penjelasannya seperti apa? Kenapa itu termasuk ayat dari benda-benda langit? Ini itu. Wala uksimu. Bukan, wala uksimu. Kalau ini iya. Nah, wala uksimu. Bagaimana penjelasannya? Yang Quran surat Al-Waqiah itu, Bu ya? Ya, apa yang dimaksud itu? Kan maka aku bersumpah dengan turunnya bagian-bagian dari Al-Quran, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Apa kaitannya dengan benda-benda langit? Kalau yang tadi oke. Ayat yang kedua sama ayat yang ketiga oke. Ya, jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang sumpah dalam Al-Quran dan bentuk dari penarik perhatian orang-orang Islam secara khusus dan manusia secara umum terhadap isi sumpah tersebut. Pasalnya, Allah sama sekali tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan hamba-hambanya. Kemudian, mengapa Allah bersumpah atas nama orbit-orbit bintang, tidak dengan bintang itu sendiri? Karena orang Arab pedalaman atau suku Badui pada zaman Rasulullah itu mendengar ihwal ini. Dan mereka pun berkata, orbit bintang-bintang sangat besar sehingga layak dijadikan sumpah atas namanya dan juga karena tempatnya yang sangat jauh. Begitu. Saya lanjut. Jadi sebenarnya surat Al-Waqiah itu kan surat tentang hari kiamat ya. Nah, mungkin kalau kita hanya melihat satu ayat atau 2 ayat, yaitu ayat 75 dan 76, ini tidak terlalu jelas dijelaskan bagaimana kaitannya ini dengan benda-benda langit. Gitu. Karena tadi sudah dijelaskan ada hubungannya, maka mungkin ditambahi dari beberapa ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya yang ada kaitannya dengan ini. Gitu. Kalau secara keseluruhan, memang Al-Waqiah itu kan tentang hari kiamat ya. Gitu. Jadi tidak jelas di sini, tidak ada terjemahan apapun yang ada kaitannya dengan benda-benda langit. Gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi sudah, untuk yang ketiga, saya coba lihat. Yang ketiga adalah wasakhkhara lakum ma bis samawati wal ardh. Oke, sesungguhnya Tuhan mau ya, kalau ini bisa gitu. Baik. Terima kasih Sela untuk kelompok 5, kelompok 9 ya. Kelompok 9 yaitu ada Sheila dan Mbak Mega dari UPS di sini, Mega Yuliana. Nah, selanjutnya teman-teman silakan ada yang perlu didiskusikan atau tidak, paling tidak ada 2 penanya.
Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana bisa bumi dapat berevolusi sampai punya tanah, punya air, dan udara yang bisa dihirup oleh makhluk hidup, sedangkan planet lain yang saat ini diketahui oleh manusia tidak bisa berevolusi ke situ. Terima kasih. Oke, silakan. Atau 2 pertanyaan langsung boleh? Pertanyaan lain? Jadi ada yang ketinggalan ya. Ini mungkin saya yang lupa atau bagaimana. Harusnya itu pada di RPS saya itu tulisannya tuh harusnya tentang apa namanya teori pembentukan tata surya dulu. Gitu di RPS saya, tapi di sini memang pembagiannya sudah langsung karakteristik benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan meteor ya. Kemudian yang kelompok 10 itu malah bahasnya tentang bulan, karakteristik bulan itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, ini saya tanya, kelompok 10 ini apa sudah membuat PPT-nya? Kelompok 10 siapa ya? Siapa? Nur? Nolinda apa? Kelompok 10. Atau pertemuan ke-10 yaitu tentang bulan, karakteristik dari bulan, revolusi bulan, riset, rotasi bulan, dan dampaknya. Siapa Nur setelah kelompoknya itu? Siapa? Kok nggak ada yang merasa? Yang setelah kelompoknya Sheila, Mega, sama Farida siapa? Halo? Mohon maaf Ibu, setelah kelompoknya Mbak Mega, ada kelompoknya saya, Mbak Ayu, sama Mbak Lisa. Oh iya, Ayu lagi izin ya. Lisa siapa Mbak Atika? Mbak Halisa UN. Oh iya. Oke. Mbak Atika ini sudah membuat materinya sebelumnya tentang bulan ini. Berapa ada yang belum Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Karena sebenarnya harusnya itu adalah tentang teori pembentukan sistem tata surya dulu gitu ya. Cuma tadi memang sudah dijelaskan oleh kelompok 9 ini, jadi sebelum dia membahas tentang karakteristik dari benda-benda langit, dia sudah menjelaskan ada sedikit tadi teori pembentukan tata surya gitu. Nah, pertanyaan dari Mbak Bella tadi yaitu kaitannya bagaimana itu sebenarnya lebih kompleksnya, lebih pasnya memang dibahasnya itu di teori pembentukan sistem tata surya gitu ya. Pertanyaan kenapa pasti semua juga penasaran kenapa sih bagaimana kok bisa terbentuknya bumi, dan bumi itu merupakan planet yang sangat kompleks sekali gitu ya. Dia ada air, ada oksigen gitu ya. Sedangkan di planet-planet lain itu tidak ada. Sehingga itu adalah alasan kenapa bumi itu adalah satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Gitu ya Mbak Bella ya pertanyaannya. Iya Bel. Bella? Iya, Bu. Baik. Nah, oke, mungkin karena kelompok 5 tadi tidak sampai ke sana penjelasannya ya gitu ya. Maka di sini saya Bu Nuli akan membantu untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Bella tadi. Jadi, mungkin teman-teman nanti bisa membaca sendiri juga secara lengkap ya tentang saya share link-nya di chat room. Jadi di situ
Silakan. Nah, atau saya share screen. Saya pernah membaca ini, teman-teman. Di bawah ini sudah pernah dipublikasikan. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Jadi pada jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni, ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana evolusi bintang pada pembentukan tata surya dan sistem keplanetan. Di sini banyak dijelaskan beberapa teori-teori, ya, yang, nah, jadi di sini kemudian disimpulkan sedikitnya ada 3 mekanisme yang dapat menimbulkan evolusi pembentukan orbital substansial. Tapi yang mau dijelaskan tadi, sebentar. Nanti bisa dibaca dengan lengkap. Ini bagus sekali, silakan dibaca nanti. Oke, ya. Ini ya, pembentukan planet jadi dapat disimpulkan ini di pembahasannya. Pembentukan planet itu terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama dari debu menjadi planetesimal, dari planetesimal menjadi embrio planet, dan dari embrio planet menjadi planet. Nah, pertumbuhan planetesimal yang saling bertumbukan akan menghasilkan planet-planet yang terestrial, ya. Pertumbuhan inti planetesimal akan menghasilkan planet-planet gas raksasa. Pada proses awal pembentukan terjadi tumbukan yang tidak terkendali, salah satunya adalah tumbukan planet dengan komet. Komet yang mengandung es akan memberikan air pada planet yang ditumbuknya, dan planet yang dapat menyimpan air dalam bentuk cairan itu adalah satu-satunya adalah bumi. Sehingga bumi menjadi salah satu-satunya planet yang berada dalam wilayah habitable. Gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kemungkinan pada saat dulu itu setelah terjadi pembentukan planet-planet ya, dari mulai Merkurius, Venus, Mars, Bumi gitu. Nah, mungkin ada proses lain atau pembentukan lain, yaitu adanya tumbukan planet-planet. Adanya tumbukan komet dengan planet. Nah, komet yang mengandung es ini ya kemungkinan akan memberikan air kepada planet yang ditumbuknya. Nah, mungkin pada saat itu ada komet yang mengandung es yang ini hanya sebuah teori ya, kita juga tidak tahu kebenarannya. Wallahu a'lam. Nah, sehingga mengapa planet bumi itu bisa ada kandungan airnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu teori yang menjelaskan mengapa bumi itu menjadi satu-satunya planet yang berada dalam wilayah habitable atau mampu dihidupi oleh makhluk hidup. Begitu, Mbak Bella. Oke, nanti silakan teman-teman untuk membaca. Mungkin atau kalau kelompok 10 sudah membuat ya nggak apa-apa, berarti minggu depan membahas bulan. Cuman PR-nya buat teman-teman ini nanti bisa link yang sudah saya bagikan itu dibaca ya, supaya teman-teman memahami bagaimana teori-teori pembentukan tata surya atau planet itu seperti apa. Baik, ada pertanyaan yang lain atau masih ada tambahan dari Mbak Bella? Yang mengenai bumi tadi sudah Bu, tapi jadi ada pertanyaan lain. Apa? Jadi kalau unsur yang diketahui saat ini kan kalau tidak salah itu ada 115, yang 99 ada di alam dan sisanya itu bikinan dari lab. Apakah ada unsur yang nggak ada di bumi tapi ada di planet lain, Bu? Begitu. Ada, baik. Silakan. Mungkin tidak hanya Bu Noli yang bisa menjawab, ya. Maaf, untuk unsurnya itu maksudnya unsur dari pembentukannya atau gimana? Bukan Mbak Sela, unsur itu kayak hidrogen, litium, oksigen gitu loh.
Unsur-unsur gas. periodik. Jadi itu Nah. dari komposisinya ya. Iya. Sebenarnya kalau komposisi dari bumi sendiri itu kan jadi sudah dijelaskan pada PPT saya. Nah, setiap planet itu mempunyai komposisi yang berbeda-beda setiap planet. Gitu. Untuk pertanyaannya, apakah ada unsur yang ada di planet lain tapi tidak ada di bumi, Mbak Sela? Gimana? Ada nggak? Ada. Kalau di bumi kan tadi Mbak Mm-mm. Bella sudah bilang ada apa air, tanah gitu kan. Sedangkan komposisi di planet lain itu tidak ada. Nah, ini dibalik maksudnya Mbak Bella itu. dibalik sel. Jadi yang selalu dibahas itu kan bahwa bumi itu memiliki unsur kehidupan yang lengkap gitu ya. Jadi, nah yang pertanyaannya dibalik sama Mbak Bella, apakah ada unsur di planet lain yang tidak dimiliki di bumi? Gitu. Bukan unsur, apakah planet lain itu memiliki unsur yang sama dengan bumi? Bukan begitu, tapi pertanyaannya adalah apakah di planet lain itu punya unsur yang tidak dimiliki oleh bumi? Oke, biar tidak lama-lama ya. Jadi silakan nanti bisa dicari seperti peneliti tadi, mungkin sumber yang terpercaya di mana yang membuktikan sebenarnya itu bisa kita tarik, tapi Bu Noli nggak percaya diri ya. Saya nggak mau menyampaikan karena nanti mungkin tidak sesuai dengan teori. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa mungkin saja bahwa unsur-unsur yang ada di planet lain itu tidak dimiliki oleh bumi, karena tadi kalau didasarkan pada teori pembentukan planet, ya itu kan planet itu terbentuk dulu prosesnya tumbukan antara apa dengan apa. Nah, bisa jadi misalkan tumbukan antara komet yang satu dengan komet yang lain, di mana unsurnya itu yang berbeda, sehingga bisa jadi unsur yang ada di planet lain, misalkan di planet Mars, itu bisa menemukan unsur yang tidak bisa didapatkan di bumi, itu bisa jadi. Tetapi bukan merupakan unsur yang menjadi unsur terpenting dalam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup. Begitu Bella. Itu jawaban sementaranya Bu Noli, tapi itu bisa jadi salah atau betul. Mari kita bersama, jadi tidak hanya PR-nya Bu Noli ya. Untuk mencari itu, silakan teman-teman mencari. Nanti saya taruh di diskusi. Silakan mencari jawaban dengan sumber yang terpercaya dari pertanyaannya Mbak Bella tadi. Gitu ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, bisa kita akhiri. Sudah diam berarti sudah ya. Baik, PR-nya jangan lupa tadi dari pertanyaannya Mbak Bella kita cari bersama. Saya juga akan mencari, tapi tidak, saya harap tidak menjaga Bu Noli ya. Jadi teman-teman ini
harus sudah sering baca-baca artikel terkait hal-hal yang menambah pengetahuan. Gitu. Baik, kita akhiri. Terima kasih, sampai ketemu Jumat depan untuk kelompok selanjutnya dengan materi bulan karakteristik gravitasi revolusi dan dampaknya bagi bumi. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Finali.